Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa kembali dengan Reward Channel. Kali ini saya akan membahas tentang waktu-waktu yang mustajab dalam berdoa. Setiap orang pengen doanya dikabulkan. Setiap orang doanya pengen didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya ada waktu-waktu tertentu, waktu-waktu yang makbul doanya, yang perlu diperhatikan oleh teman-teman semuanya, sahabat-sahabatku semuanya. Paling tidak ada 15 waktu-waktu mustajab untuk berdoa atau waktu-waktu dikabulkan doa. Waktu-waktu mustajab tersebut saya ambilkan dari buku Amalan Penting Penghilang Susah karya Mustafa Shahih Ibrahim Haqqi. Baik, di antara waktu-waktu mustajab tersebut adalah yang pertama malam Lailatul Qadar, yaitu pada malam-malam Ramadan yang telah sering kita lewati semasa kita melakukan ibadah puasa Ramadan. Jadi malam-malam itu akan dikabulkan jika kita berdoa. Yang kedua, waktu mustajab yaitu pada hari Arafah. Rasulullah bersabda, sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah. Ketika kita wukuf di Arafah, maka berdoalah apa yang kita inginkan, mudah-mudahan Allah mengabulkan, karena itu adalah waktu yang mustajab. Yang ketiga, pada bulan Ramadan, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya pada saat berbuka, orang berbuka memiliki doa yang tidak akan ditolak. Maka ketika kita berbuka, kita berdoa, maka doa kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dikabulkan, atau waktu diterimanya doa. Itu yang ketiga. Yang keempat, pada malam Jumat atau siang hari Jumat atau pada hari Jumat, itu juga waktu yang makbul berdoa. Jika kita ingin sesuatu, maka berdoalah pada waktu itu, pada hari Jumat, pada malam Lailatul Qadar, pada saat bulan Ramadan, terutama pada waktu berbuka, kemudian ketika waktu di padang Arafah. Yang kelima, pada tengah malam, itu ketika kita sudah tidur bangun malam dan kita melakukan sholat tahajud, berdoalah. Itu adalah waktu yang mustajab atau diterimanya doa. Yang keenam, waktu sahur. Itu juga waktu yang mustajab. Kemudian yang ketujuh, saat azan. Rasulullah bersabda, ada dua doa yang tidak tertolak atau jarang sekali tertolak. Doa ketika azan dan doa ketika susah, di saat sebagian mereka membunuh sebagian yang lain ketika berperang. Ketika azan ternyata makbul, tapi banyak orang yang nggak tahu. Padahal ketika kita mendengar azan, kemudian kita berdoa, maka waktu itu adalah dikabulkan atau dimakbulkan doa kita. Yang kedelapan, antara azan dan iqamah, Rasulullah bersabda, tidak akan ditolak doa antara azan dan iqamah. Mereka bertanya, apa yang harus kami panjatkan, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, mintalah kepada Allah keselamatan di dunia dan akhirat. Kemudian yang ke-10, setelah sholat wajib, banyak orang yang ketika sholat doanya
tidak maksimal, atau juga selesai sholat langsung pergi tanpa zikir, tanpa doa, padahal selesai sholat itu adalah waktu yang mustajab untuk berdoa. Kemudian pada waktu sujud, pada sujud yang terakhir biasanya imam itu agak lama membacanya karena mereka membaca doa, atau mungkin kita sendiri ya, ketika di akhir-akhir rakaat yang terakhir, sujud yang terakhir, maka berdoalah di situ karena pada waktu itu doa dikabulkan. Kemudian yang ke-12, setelah kita membaca Quran, setiap hari kita biasanya membaca Quran, tapi terkadang kita lupa bahwa setelah membaca Al-Quran, kalau kita berdoa, itu doanya makbul atau mustajab, waktu yang mustajab itu. Kemudian sewaktu imam membaca waladhdallin, Rasulullah bersabda, apabila imam baca ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, maka bacalah amin, niscaya Allah mengabulkan untuk kalian. Kemudian yang ke-14, ketika minum air zam-zam, ini sudah jamak, semua orang udah tahu ketika minum air zam-zam kita dianjurkan untuk berdoa, karena pada saat minum air zam-zam itu doa dikabulkan. Kemudian yang terakhir, saat kaum muslimin berkumpul dalam majelis zikir, ketika kita dalam suatu majelis ya, kita membaca doa, maka doa itu adalah dikabulkan karena itu waktu yang mustajab. Itulah sahabatku, waktu-waktu yang mustajab dalam berdoa. Mudah-mudahan waktu itu kita manfaat dengan baik sehingga doa kita, harapan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun belum, mungkin ditunda pada bulan, tahun atau beberapa tahun kemudian sampai kita siap menerima apa yang kita inginkan. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.